Baik. Nah, sekarang ya, Ibu ingin coba mengingatkan bahwasanya di semester pertama ya, di semester 1 kita sudah belajar tentang Quran surah apa? Al-Hujurat. Ayat berapa anak? 13. Iya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran Al-Hujurat ayat 13, di situ berisi tentang apa? Tentang Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Iya, alhamdulillah. Berarti masih ingat ya? Masih ingat tentang apa di dalam Quran surah Al-Hujurat di semester 1. Nah, untuk di semester 2 ini ya, kita akan belajar tentang Quran surah Atin ya. Nah, surah Atin. Sudah kalian masih di rumah? Sudah, alhamdulillah ya. Terus kemudian surah apa yang kalian baca di rumah? Surah Atin, bagus ya. Nah, sebaiknya memang seperti itu anak ya. Sebelum kita belajar di sekolah, dipelajari terlebih dahulu di rumah, itu lebih baik karena itu nanti akan memudahkan kalian dalam memahami pelajaran di sekolah ya. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa diharapkan mampu membaca Quran surah Atin dengan baik dan benar ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan huruf, sukun dan tanwin ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, mengapa kita perlu mengaji dan mengkaji Quran surah Atin ya? Mengapa? Supaya kita bisa mengaji ya. Kemudian kita juga akan mempelajari huruf sukun dan tanwin ya. Nah, supaya apa? Kita mengaji dengan baik dan benar sesuai huruf dan tajwidnya ya. Baik. Sebentar ya, Ibu akan tampilkan video. Nanti kalau Ibu tampilkan video, coba kalian perhatikan ya. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Maka pada hari kiamat nanti akan ada yang namanya hari pembalasan terhadap semua perbuatan manusia. Apakah itu baik, apakah itu buruk? Manusia seharusnya tidak melakukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Jadi bukti-bukti adanya hari pembalasan itu memang sudah nampak ya, seperti terciptanya alam semesta. Alam semesta dapat tercipta karena pasti ada yang diciptakan, dan sesuatu yang diciptakan pasti akan ada akhirnya. Jadi itu adalah suatu sifat yang alami pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi yang namanya benda itu dia akan tercipta, kemudian dia akan hancur seperti itu. Dan ingat bahwa Allah lah yang akan menjadi hakim yang paling adil. Sebesar atau sekecil apapun segala perbuatan, baik itu baik, baik itu buruk, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak. Kalian tadi sudah memperhatikan ya video yang sudah ditampilkan ya. Di situ kalian melihat ada beberapa gambar. Gambar apa yang sudah kalian lihat? Gambar buah. Kemudian ada apa lagi? Buah zaitun. Gambar buah itu seperti
Sudah? Kalau sudah selesai, coba salah satu kelompok ibu tunjuk kelompok 2 ya. Itu maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Ayo. Ayo maju semua, maju semua. Ayo. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Baik ya, perhatikan. Di tugas LKPD ya, tugas pertama yaitu mengurutkan Quran surah akhir dari ayat 1 sampai 8. Gimana tadi, sudah benar anak-anak? Benar? Nah ya, alhamdulillah. Berarti nanti ini ya, yang pertanyaan yang kedua ya, tentang hukum tajwidnya ya. Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Total hukum tajwid izhar adrun ghairu mamnun. Benar kan anak? Benar. Nah, terus kemudian Ikfa insana. betul? Betul. Betul, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yuk, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 2 sudah selesai. Untuk yang lainnya sudah selesai? Silakan duduk ke depan kalau sudah selesai. Terima kasih. Ya. Baik, kita nilai dulu ya hasilnya. Baik anak-anak. Nah ini sebenarnya kalian sudah baik ya. Kalian sudah paham ya, sudah bisa mengurutkan surah akhir dari ayat 1 sampai 3, kemudian sudah bisa membedakan hukum, nun sukun dan tanwin ya. Untuk kelompok 1 itu masih ada sedikit kekurangan ya, ada sedikit kesalahan, nggak apa-apa ya, nanti belajar lagi di rumah ya. Untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, alhamdulillah ini sudah bagus ya. Maka nilainya Ibu kasih 90. Ya, terus kelompok 3, ini Ibu kasih nilai 85. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan bersama. Ya, hasilnya alhamdulillah sudah baik. Tadi ya tugasnya. Supaya kalian lebih semangat, kita eksibisi dulu ya. Kita petik dulu ya. Supaya semangat. Yuk, terus semangat yuk. Terus semangat. Ya, semangat ya, terus semangat ya. Ayo
kalian, tugas mandiri ya. Ini sebagai untuk kemandirian kalian dan ini mengajarkan tentang kemandirian ya. Untuk tugas mandiri yang kalian kerjakan ya dalam evaluasi mandiri, alhamdulillah hasilnya juga cukup baik ya. Dari kalian alhamdulillah sudah memahami tentang Quran surah akhir dan hukum nun sukun dan tanwin. Baik, selanjutnya sekarang kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ayo, materi yang kita sudah pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar apa saja? Membaca Quran surah Al-Akhir. Tadi kita sudah belajar membaca surah Al-Akhir dari ayat 1 sampai 8 ya. Nah, surah Al-Akhir ayat 1 sampai 8. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Mempelajari hukum tajwid yaitu nun sukun dan tanwin ya. Apa saja tadi? Ayo. Apa saja? Ada yang bisa coba tunjuk tangan? Ayo, yang bisa jawab tunjuk tangan. Hukum yang tajwid yang kita sudah pelajari tadi ada hukum idgham. Coba siapa yang bisa hukum idgham seperti apa? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Idgham. Ayo, tunjuk tangan. Ya, hukum idgham itu hurufnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Huruf idgham ada berapa? Ya, Galang. Coba Galang. Huruf izhar ada 6. Ada 6, ya, betul? Idgham ada 6, betul. Apa saja Galang? Coba hurufnya apa saja? Alif, ha, ho, ain, goi, ha. Oh iya, pintar ya. Alhamdulillah. Terus kalau idgham itu cara membacanya, siapa yang tahu cara baca idgham? Ya, Aki, cara bacanya gimana? Jelas. Cara bacanya jelas, betul nggak? Betul. Coba sih kasih tepuk tangan dulu ke teman-teman yang tadi ya sudah menjawab. Baiklah anak-anak, jadi itu tadi ya kesimpulannya hari ini kita sudah belajar membaca Al-Quran, Quran surah Al-Akhir ayat 1 sampai 8. Ya, surah Al-Akhir itu merupakan yang ke-95 dalam Al-Quran. Ya, kemudian kita sudah belajar tentang hukum tajwidnya, nun sukun dan tanwin ya. Semoga nanti kalian di rumah ya bisa mempraktekkan ya, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga bacaan kalian dalam membaca Al-Quran akan lebih baik lagi setelah belajar ya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini sudah paham? Sudah. Kemudian gimana belajar hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Dan ingat, untuk minggu yang akan datang kita akan belajar masih tentang surah Atin, tapi kita akan hafalan ya, menghafal Quran surah Atin. Jadi nanti di rumah kalian belajar menghafal surah Atin ya, untuk diberikan hafalan. Baik ya, untuk belajar hari ini dibutuhkan silakan
doa